Pada hari Jumat 6 Juni 2025 umat wilayah 15 Paroki Kosambi Baru Jakarta Barat mengadakan kegiatan rekoleksi. Dalam rangka lustrum keempat, kegiatan tersebut bertemakan mengenal Santo Matias Rasul dilaksanakan di Aula YIPI 2 dengan menghadirkan pembicara Cidok Stefani, Pasutri Benteng dan Wita. Acara berlangsung seru dengan dikemas berbagai variasi kegiatan seperti mini drama, games, yel-yel dan lain-lain. Dalam rangka merayakan lustrum keempat Paroki Santo Matias Rasul. Tuhan, Engkau telah memanggil Santo Matias untuk menggantikan tempat Yudas, agar bilangan ke-12 Rasulmu tetap lengkap. Ia Kau pilih bukan karena kehebatan manusiawinya, tetapi karena kesetiaannya mengikuti Yesus sejak awal. Satu udah punya udah gitu, teman-teman juga kompak banget, udah banyak banget orangnya dan juga bajunya semua sama. Nah, I hope ini bukan fansnya Manchester United ya, bisa ada. Tapi sebelum kenalan dengan Bapak Matias ini, mungkin saya perkenalan diri lagi sedikit ya, biar sinkron ya. Oke, tadi baru kenal nama saya Stefani. Jangan takut ya, saya bukan profesi yang menakutkan. Orang-orang panggil saya Cidok karena memang profesi saya Cici, dokter. Nah, jadi saya tinggal di wilayah +1 dengan kalian, wilayah 16, wilayah kapak, makanya dia megangnya kapak. Thank you, Victor. Nah, terus di sini ada buku, selain ada kapak dia juga megang buku, teman-teman, ibu bapak. Nah, tulisannya itu emang bahasa Latin ya, bukan bahasa Sunda ini, bahasa Latin. Vos amici mei estis. Vos amici mei estis artinya kenal, begitu kan? Vos amici. Akan memerankan apa yang sudah diceritakan oleh Cidok tadi di dalam suatu mini drama. Tadinya di antara teman-teman ini saya mau dipilih menjadi Matias, tapi saya takutnya kapaknya lebih tinggi dari saya. Maka sebelumnya saya perkenalkan dulu, yang menjadi Matias adalah Pasif, yang jadi Barsabas atau Justus itu Pak Joko, menjadi Petrus Pavandi. Teman-teman yang lainnya adalah itu supporter orang banyak ya. Sudah terpilih orang yang kandidat untuk dipilih menggantikan Yudas Iskariot. Dan doa, para rasul dan murid memutuskan untuk memilih satu orang yang layak menjadi saksi kebangkitan Kristus dan melanjutkan pelayanan rasuli. Inilah kisah tentang pemilihan Matias yang dipilih untuk menggantikan Yudas. Baik, saudara-saudari semua, tapi dia telah binasa. Oleh karena itu, kita perlu ada seorang yang dipilih untuk menggantikan Yudas, menjadi saksi bersama kami tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Harus seorang yang selalu bersama kita sejak baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga.
Baik, oleh karena itu kita memilih satu dari saudari Sandra semua. Apakah ada juga yang punya calon? Silakan maju untuk memberikan nama. Benar, kita perlu 2 orang yang memenuhi syarat itu. Siapa yang kalian ajukan? Sering-sering kita mengusulkan si Justus yang disebut juga Barsabas dan Matias itu juga. Gini, kita perlu 1 orang. Oleh karena itu, silakan 2 orang itu kita pilih. Silakan. Baik, kita akan memilih 1 dari 2 orang ini. Maka oleh karena itu kita butuh dukungan Roh Kudus untuk memilihnya. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Engkau mengenal hati semua orang. Dan melempar koin ini. Ini ada gambar Garuda. Kalau gambar Garuda ini yang di depan, itu berarti yang dipilih adalah Matias. Oke. Berarti kalau kebalikannya ini Yesus. Baik, saya lempar. Garuda. Artinya yang adalah Matias. Baik. Selamat saudaraku, kini engkau satu dari kami, Rasul Kristus. Aku hanyalah hamba, biarlah kehendak Tuhan digenapi melalui diriku. Oke. Apa ini? Sedang mencari lalu dan Petrus sang pemimpin umat-umat Tuhan. Gimana apa kalian ini? Ini kita sedang ini kurang kebetulan mengganti muda 3 sisi jadi kita harus menggantikan siapa Yudas ini. Oh iya benar-benar. Kita harus ganti. Karena kita harus 12 orang. Harus 12. Ya. Kalau saya nggak usah pusing-pusing, Justus aja sudah ini. Oh, Justus. Jadi ini panggilannya Justus ya? Oke. Harus ada penantangnya biar seru ya. Ini siapa satu lagi? Kebetulan di sini ada Matias. Oke. Jadi udah ada 2 ya? Nah kebetulan mereka juga sudah mengikuti Yesus dari awal. Kita tanya dulu. Nah, Benar nggak mereka? Karena kita punya syarat untuk menggantikan kita. itu. Ya. Oke. Matias. Saya tanya, Matias dengan Justus silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Apakah bapak-bapak berdua telah mengikuti Yesus Kristus sejak pembaptisan? Iya. Bapak? Ya, seperti yang saudara-saudara lihat. Pertanyaan kedua, apakah bapak-bapak ikut pada saat Yesus wafat di kayu salib? Saya ikut. Saksi-saksi? Iya. Saya salah. Pertanyaan ketiga, apakah bapak-bapak ada saat Yesus berangkat ke surga? Ya, saya ada. Ya, saya kan di tengah-tengah saudara juga. Kami benar semuanya ya? Jadi mana kita pilih nih? Sudah. Daripada kita terbelah 2 ini, mendingan kita undi ya. Bagaimana kalau kita minta hikmah dulu? Betul. Iya. Oke, kita minta hikmah dari Roh Kudus, dari Tuhan Allah Bapa di surga, Yesus guru kita, supaya siapapun yang dipilih nantinya layak dan pantas menggantikan Yudas yang telah meninggalkan jabatan itu. Dan bisa meneruskan karya-karya ke seluruh dunia. Oke, saya akan undi ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Jadi kalau Garuda yang kepilih Matias, kalau 500 yang kepilih Matias, misalkan. Yang kepilih adalah Justus ya. Oke, kita undi ya. Matias.
satu dari ke-12 Rasul Yesus Kristus Guru kami. Ya Elah ya Bapa, kiranya Kau pimpin Bapak Matias supaya bisa meneruskan karya perjuangan ke seluruh dunia, mewartakan berkat kepada seluruh umat manusia. Dalam nama Yesus Guru kami, amin. Jadi Bapak Matias, selamat Bapak terpilih. Silakan Bapak ucapkan pidato kemenangan Bapak. Pidato juga. Saudara-saudara, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Semoga bisa membawa putusan ini dengan baik dan luar biasa Bapak Matias. Bagaimana kalau kita udah pilih tapi kita nggak foto bareng? Ini kenapa? Ya. 1, 2, 3. Tunjuk Matias. Itu Matias sama Paulus ya? Perasaannya setelah main drama. Oke, yes. Yang jadi Matias, siapa aja? Matias. Oke, ya. Jadi pertama nanti Matias di ruangan ini. Baik. Oke, teman-teman ibu bapak, tadi kita main mini drama ya. Sebetulnya pernah nggak sih dalam hidup teman-teman main mini drama seperti tadi? Minta pilih satu kelompok yang paling heboh, jadi saya pilih kelompok 3. Terima kasih sudah bermain dengan baik dan untuk kelompoknya. Oke. Kunci BMW, tapi nanti BMW-nya minta ketua wilayah. Oke, terima kasih. Apapun di dalam pelayanan, apapun di dalam hari-hari kita, peran kita sebagai umat Allah ya, kita sebenarnya yaitu nggak jauh-jauh dari sifat ini. Dengan dia rendah hati, dengan 1 Matias itu rendah hati, dia menerima. Nggak mungkin setelah Matias yang kena, kamu gitu kan, nggak ada gitu. Bukan jangan deh, Yesus aja. Nggak ada drama seperti itu. Jadi digambarkan sama Matias tuh, oke, saya terima, saya mau melayani, saya terima jabatan ini, saya mau menggantikan kerelaan ya, ada kerelaan di situ. Silakan. Nah, di sini sebetulnya kerelaan untuk ngapain? Untuk setia dalam sebuah tugas yang gak gampang. Itu jadi Mas Rasul Yesus ya, bukan digaji juga enggak, itu kan. Jadi sebetulnya dia setia untuk hal-hal yang sebenarnya dia tahu nggak bakal nyaman sih, nggak bakal bikin hidupku juga makin bertambah secara materi, enggak. Tapi kok dia mau ya. Nah, kita lihat kata setia di dalam kamus bahasa. Kira-kira ada perasaan kayak gitu nggak? Bahwa ketika kita melayani, kita simply just want to be existed. Kita cuma minta dilihat, minta dihargai, minta diapresiasi, afirmasi. Nah, itu bahaya ya, hati-hati ibu bapak. Ketika kita berkarya, mau itu dilihat, mau ada yang bilang terima kasih. Bahkan ketika kita sudah lelah, yang ada kita malah dapat komplainan umat, itu sering. Mau nggak kita tetap melayani? As simple as cerita. Ada seorang yang diminta ketua lingkungannya, memang berdahara siang. Ibu-ibu ini yang jawab. Ya Pak, ya sudah contek tadi apa? Nggak ada. Siapa? Oh ya, Bu Vero. Itunya bahasa Sundanya. Ada yang bisa? Nggak bisa. Hah? Iya, bahasa Sundanya naon teh? Force, ABG, apa? Force? Ya, ini ibu ini maju Bu, saya kasih obat juga.
sebelah kiri atau kanannya persis. Ayo pegang, pegang tangan. Jadi kita permainan ini untuk menghayat. Tadi saya diam. Ya, kemudian siap melayani, siap melayani dalam keadaan apapun, mungkin dalam keadaan saya sudah misalkan ini kan kita melakukan suatu kegiatan tetapi ternyata mungkin namanya manusia kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi ketika kita siap melayani berarti kita siap menerima sesuatu hal yang baik ataupun yang buruk dari orang lain atau teman yang bisa tetap siap melayani. Kemudian rendah hati itu memang sangat berat, tetapi mungkin saya akan bisa tidak berperan karena kita apa ya, melayani banyak orang itu banyak karakter yang kita temui, dan situ kita bisa belajar bagaimana ya ketika kita menyikapi karakter seperti ini kita bisa
Pelayan itu berperan dan siap melayani. adalah jalan yang menjadi semakin rendah hati, ya, semakin Kristus. Kalau Kristus pulang, kami dan juga orang lain. Semoga dengan adanya perjumpaan ini pula Bapa, kami wilayah 15 semakin erat dalam persaudaraan dan semakin bertumbuh dalam iman yang hidup dan benar. Ya Bapa, lindungilah kami dalam perjalanan pulang nanti. Biarlah kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga. mau belajar dari Cidok. Jadi bagaimana membawakan rekoleksi Santo Matias Rasul ini gitu. Jadi kami berdua satu lagi bersyukur kita ini udah melayani di gereja ini kan 20 tahun kan, lustrum keempat. Ini kita saling melayani sampai hari ini juga ya, sama-sama ya. Terus siap melayani, teman-teman udah melayani kita loh, temenin kita ya kan, mau hadir pada hari libur ya kan, ini benar-benar orang kudus semua ini. Amin. Ya. Dari tadi sih saya kagum sih sama teman-teman semua ya, kagum ya. Teman-teman semua cukup antusias ya, cukup antusias, terus responnya juga positif gitu. Jadi kami berdua mau memuji teman-teman bahwa teman-teman kelihatannya sudah siap melayani semua. Lanjutkan ya. Terus rendah hati. Maaf ya, tadi kita ada main permainan, ada main perintah, angkat tangan, angkat kiri gitu kan ya. Itu kalian dengan rendah hati. Kesetiaan, ketaatan mereka dan siap melayani. Saya bukan siapa-siapa gitu loh, benar-benar nggak bisa. Ya, jadi kalau hari ini terkumpul sekian, kemudian acara berjalan dengan lancar, itu semua berkat kerja keras mereka juga. Kita kasih aplaus sama sorry, namanya bener nggak? Soalnya ada namanya kok. Iya, silakan. Thank you. Ya, oke. Kasih siapa? Jangan salah loh. Terima kasih Bu Ita. Yang terakhir Pak Bepte Takeshi. Terima kasih. Sorry, namanya bener nggak? Soalnya ada namanya kok. Iya, silakan. Thank you. Ya, oke. Kasih siapa? Jangan salah loh. Kalian sudah, teman-teman dengan ini luar biasa deh. Buat kami ini luar biasa. Shalom semuanya, terutama umat wilayah 15. Kami bertiga, fasilitator untuk rekoleksi lustrum kali ini sangat bersyukur dan happy banget karena memang kalian semua umat-umat wilayah 15 ini TOP BGT dan kompaknya luar biasa, energinya wow banget. Dan semoga apapun yang jadi perjumpaan rahmat kita pada hari ini untuk rekoleksi Santo Matias membuat teman-teman semakin bersemangat, semakin terendah hati, semakin setia dan melayani. Nah, oke, silakan Ci. Untuk wilayah 15 tetap semangat, kompak selalu. Berkobar-kobar wilayah 15. Acara rekoleksi pada hari ini berjalan lancar untuk wilayah 15. Saya sangat senang wilayah 15 sebagai pilot project pertama yang mengikuti rekoleksi Santo Matias Rasul dalam rangka lustrum yang keempat. Semoga kiranya semangat dari Santo Matias Rasul untuk rendah hati, semangat melayani dan siap melayani dan selalu rendah hati
selalu dipahami untuk semua dari kita sebagai umat di Paroki Santo Matias Rasul. Tuhan memberkati. Amin. Halo, selamat siang. Ini saya dengan Maria Yosefa, saya mengikuti kegiatan hari ini, sangat menyenangkan dan saya lebih mengenal Santo Matias Rasul. Dulunya saya nggak mengenal, tapi sekarang saya mengenal dan mengetahui bahwa Matias Rasul itu masuk ke dalam 12 Rasul Yesus, murid-murid Yesus. Dan itu pengalaman saya yang sangat menyenangkan ya. Jadi saya merasa lebih banyak mengenal teman-teman di lingkungan, sesama wilayah, dan banyak pengalaman buat saya ngikutin game-game yang menyenangkan ini. Dan sekarang kami mau pulang. Terima kasih untuk Santa Monica, Bu Vero yang telah mengajak saya untuk mengikuti kegiatan ini. Karena saya jadi banyak pengalaman. Terima kasih banyak. Kegiatan Lustrum keempat hari ini, wilayah 15, sangat berkesan menurut saya. Karena di sini kita bisa lebih mengenal pribadi Santo Matias Rasul yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahwa Santo Matias Rasul mengajarkan kita untuk selalu setia, rendah hati, dan siap melayani Tuhan dan sesama. Dan kegiatan hari ini sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Saya sangat senang sekali bisa mengikuti rekoleksi pada hari ini, karena dengan mengikuti ini saya jadi tahu sebenarnya Santo Matias Rasul itu seperti apa. Beliau dipilih bukan karena kelebihannya tapi karena kekurangannya, dan itu menginspirasi buat saya untuk kedepannya saya harus bisa untuk melayani walaupun dengan keterbatasan saya. Acaranya sangat ramai, bersemangat, dan pesertanya juga semuanya antusias, membuat saya jadi juga semangat ke depannya. Semoga wilayah 15, khususnya Santa Monica, lingkungan Santa Monica, semakin guyup, semakin kompak, dan semakin maju, semakin bertumbuh di dalam iman yang benar dan hidup. Terima kasih. Ya, rekoleksi hari ini mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa pentingnya nilai-nilai keteladanan Santo Matias Rasul dalam kita melayani, terutama misalnya kita di lingkungan ataupun di kehidupan gereja. Bagaimana tadi diajarkan bagaimana kita harus setia, harus selalu siap melayani dan rendah hati. Rekoleksinya sangat-sangat membawa sukacita sehingga kita diingatkan kembali bahwa melayani Tuhan itu, ya itu tadi, sangat penting untuk kita menerapkan nilai-nilai teladan Santo Matias Rasul. Kita harus tetap setia, harus bersukacitalah melayani Tuhan, memberi penyegaran baru, begitu kira-kira. Begitu Pak Hari. Nama saya Cahyadi, saya dari lingkungan Santo Mikael. Kebetulan saya juga baru ikut di sini. Setidak-tidaknya banyak pengalaman yang berharga yang saya ambil di sini, terutama kesatu, mungkin yang pertama di sini bagaimana cara berorganisasi. Terusnya yang dibicarakan sama Pak Hendra juga benar, bagaimana kita bisa melayani, mengikuti teladan Santo kita, Santo pelindung kita di sini gitu loh. Kiranya ini awal dari kita bisa mengerti dan menghayati arti pelayanan sesungguhnya. Terima kasih, itu aja sih. Perkenalkan, aku Tias, aku MK dari Santa Monica. Tadi habis mengikuti pertemuan Lustrum buat wilayah 15. Dan mungkin kegiatan ini sangat berkesan buat saya, terutama dalam mengenal bagaimana Santo Matias Rasul dapat menggantikan Yudas Iskariot yang telah meninggal dunia. Dan juga mengajarkan saya
beberapa arti penting tentang pelayanan, kesetiaan, rendah hati gitu. Dan mungkin saya berpesan, mungkin semoga nanti ada acara lagi, dan juga saya berpesan buat UMK semuanya, semoga semakin aktif dalam wilayahnya masing-masing untuk mengikuti kepengurusan ataupun pelayanan dalam wilayah tersebut. Mungkin sekian buat saya, dan juga terima kasih. Ya, saya dengan Alda dari lingkungan Cornelius, wilayah 15. Menurut saya, hari ini saya mengikuti kegiatan Lustrum di Santo Matias Rasul. Dari acara ini, saya merasa saya lebih mengenal siapa itu Santo Matias Rasul, dan acaranya itu seru dan kekeluargaan. Thank you. Asip, umat dari lingkungan Cornelius. Dengan adanya rekoleksi ini, kita semakin menghayati bagaimana Santo Matias Rasul begitu gigih, begitu tekun, dan begitu siap melayani, dan begitu berharap, penuh dengan pengharapan dalam mewartakan karya Injil Tuhan. Walaupun beliau pada saat Yesus ada di dunia, beliau bukan dari 12 rasul yang terpilih, tetapi setelah Yesus naik surga, beliau orang yang terpilih, dan beliau tetap tekun, setia, dan rendah hati dalam mengabarkan karya Injil. Spiritualitas ini yang membuat saya tertekun dan terinspirasi bagaimana Santo Matias Rasul begitu bisa kita teladani, bagaimana walaupun tidak terpilih sebagai 12 rasul waktu pada saat Yesus hadir di dunia, tetapi setelah Yesus naik surga, beliau tetap setia dan tekun dalam karya dan pelayanannya hingga meninggal sebagai martir dalam mewartakan karya Tuhan sampai ke ujung bumi. Selamat siang, shalom saudara-saudara. Perkenalkan, saya Mia dari lingkungan Santa Monica, wilayah 15. Hari ini saya mengikuti rekoleksi pengurus di gereja. Pengalaman saya, kesan saya itu sangat membahagiakan dan bersuka cita. Kita bisa mengenal satu sama lain sebagai pengurus dan melayani umat Tuhan. Lalu tentang Santo Matias Rasul, saya baru tahu profil beliau yang teladannya itu sungguh-sungguh harus diteladani, tentang kesetiaan, kerendahan hatian, dan komitmen ya dalam melayani, mengikuti Yesus sampai akhir, dari awal sampai akhir Tuhan Yesus wafat. Nah, ini juga membuat saya akan semakin setia dengan pelayanan saya di gereja. Terima kasih, shalom.